الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور الملهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي جاهدني وصحبي وآلي. اللهم إنا نسألك النافع وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين تفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. Wajib aidan ala man marra, wajib juga atas orang yang telah lalu. Yang telah lalu maksudnya abawain, wasi, malikir rafiq. Dan wajib juga atas abawain, wasi, malikir rafiq nahyuhu anil muharramat, melarang sobi dari melakukan perbuatan-perbuatan haram. Wa ta'limuhu, wajib juga nahyuhu itu fa'ilnya yajibu, ta'limu atau ke nahyuhu. Wa ta'limuhu, dan mengajari sobi al-wajibati, al-wajibati maf'ul dari ta'lim, maf'ul kedua, mengajari anak pada kewajiban-kewajiban wa nahwaha atau kewajibati dan semacamnya min sa'iri syara'i adh-dhahirati, min dari sa'iri syara'i semua syariat-syariat dhahirah, walau sunnah meskipun yang sunnah kasiwakin seperti siwak. Wa amruhu, dan menyuruh anak, menyuruh sobi bidalik untuk melakukan syara'i dhahirah walau sunnah kasiwakin seperti siwak. Wala yantahi wujubu dhalik, dan tidak berakhir kewajiban itu, kewajiban nahyuhu anil muharramat wa ta'limuhul wajibat ala man marra, atas orang yang tadi disebutkan abawai, wasi, malik raqiq. Tidak berakhir kewajiban itu ala man marra, atas yang telah disebutkan, yaitu abawai, wasi, dan malik raqiq, illa kecuali bibuluhihi, dengan baliknya anak tersebut, rasyidan, dalam keadaan rasyid, berakal. Gampangnya gitu. Rasyid ada bab sendiri di hajar. Gampangnya ya dia balik dan berakal. Kalau sudah balik, berakal, maka selesai kewajiban orang tua untuk nyuruh sholat, mengajari muharramat, melarang muharramat, dan ngajari wajibat.
Wa ujratu ta'limihi dzalika, dan biaya pengajaran itu, kalau orang tuanya nggak bisa ngajar sendiri kan dicarikan guru. Kalau cari guru ya bayar, sekolah bayar, mondok ya bayar. Ujratu ta'limihi dzalik kal Quran, seperti belajar Quran, wal adab, belajar adab, fi malihi, dari uangnya sendiri. Biaya belajarnya dari uang sendiri kalau punya. Makanya inti hari raya dulu kalau masih sekolah, hari raya dapat uang banyak, uangnya diminta orang tua buat beli seragam, buat beli tas, buat beli buku. Ya karena memang begitu aturannya. Anak kalau punya uang sendiri, ujrah ta'limihi ya fi malihi, dari uangnya sendiri. Summa, kemudian kalau tidak punya uang, ala abihi, kewajiban ayahnya. Summa, kemudian kalau ayahnya nggak punya uang, ala ummihi, atas ibunya. Tanbih fi amri zawji imra'atahu bis salati wa darbihi laha 'alaiha. Suami memerintahkan istri untuk sholat dan memukul kalau nggak sholat istrinya. Jadi kan sebelumnya orang tua nyuruh anak sholat, sekarang suami nyuruh istri sholat. Tapi perhatian, Dzakar Sam'ani, Imam Sam'ani menyebutkan fi zaujatin shaghiratin, tentang istri yang kecil nikah sama anak di bawah umur. Istrinya masih umur 8 tahun. Kena tangkap polisi kalau di Indonesia. Nggak boleh. Kalau di hukum Indonesia di bawah 19 tahun itu nikah di bawah umur. Shaghirah yang di sini maksudnya belum balik ini. Imam Sam'ani menyebutkan tentang istri shaghirah dzati abawan, yang punya orang tua. Anna wujuba ma marra, bahwa kewajiban yang tadi disebutkan, kewajiban nyuruh sholat, nahyuhu anil muharramat, wa ta'limuhul wajibat, itu alaihima, atas orang tua. Jadi tetap kewajiban orang tuanya. Fazauj, kemudian zauj. Jadi kalau nikah sama anak kecil, pagi-pagi ditelepon ayahnya, sudah sholat nak? Ayahnya yang nyuruh sholat. Udah ngaji gitu. Kalau ayahnya nggak nelpon, baru suaminya. Adik udah sholat, ayo sholat dulu. Wa qadiyatuhu, dan ketentuannya juga wujub darbiha, wajib memukulnya. Wabihi, bihi kedorab, wabihi, dan wajib mukul juga. Hi kembali ke dorab. Wujubu darbiha wa bidarbiha, bidarab walau fil kabira, meskipun pada istri yang dewasa. Meskipun istrinya sudah dewasa, kalau tidak sholat juga tetap dipukul. Surroha, apa ini kok beda ini? Kama surroha bihi, apa di kitabmu apa? Ngomong, apa di kitabmu? Terus wabihi, nggak ada walau fil kabirahnya. Wabihi, dan dengannya, dengan mukul juga, walau fil kabirah. Sarroha Jamaluddin Ibnul Bizri, itu yang dijelaskan, diterangkan oleh Jamaluddin Ibnul Bizri. Qala Syekhuna, berkata guru kami Ibn Hajar, wa huwa dhahir, itu jelas, mukul, wajib mukul istri yang dewasa kalau tidak sholat, illam yakhsha nusyuzan, kalau dia tidak takut istrinya nusyuz. Wa atlaqal Zarkashiyu an-nadba, Imam Zarkashi memutlakkan hukum sunnah. Kata Imam Zarkashi,
istri dewasa tidak sholat sunnah dipukul, takut nusyus ataupun tidak takut nusyus. Itu arti atlaq, memutlakkan. Yakhsha nusyuzan aw lam yakhsha nusyuzan sunnah. Kalau Imam Ibnu Hajar wajib in lam yakhsha nusyuzan, tidak wajib in khosya nusyuzan. Yang terakhir dari pasal ini bayan awwal wa ma yajibu ta'limuhu lisyabi mumayyiz. Penjelasan hal pertama yang wajib diajarkan pada syabi yang mumayyiz. Wa awwal wajibin, kewajiban pertama, hatta 'alal amri bis shalah, bahkan atas perintah sholat, kama qalu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, awwal wajibin, kewajiban pertama bahkan atas perintah sholat, alal aba, atas orang tua, kewajiban pertama orang tua, summa alaman marro, kemudian atas yang telah lalu setelah orang tua adalah wasi dan maliki rofiq. Ta'limuhu adalah mengajari anak ay mumayyiz. Kewajiban pertama sebelum nyuruh sholat, maksudnya gitu ya. Sebelum nyuruh sholat, sebelum nyuruh puasa, yang paling pertama adalah ta'limuhu, mengajari anak. Anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha di Makkah, diutus di Makkah. Wa wulida biha, lahirnya di Makkah. Wa dufina bil Madinah, dimakamkan di Madinah. Wa mata biha, dan wafat juga di Madinah. Wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Apa artinya? Nusyus itu apa? Irtifa'uha an ada'i haqqil wajibi 'alaiha. Istri tidak mau melakukan kewajiban, takut istrinya nggak mau melakukan kewajiban. Kewajibannya muasyarah bil ma'ruf. Gara-gara dipukul, istrinya malah ngambek, apalagi kabur dari rumah, wah, mafsadah lebih besar. Kalau takut begitu, tidak boleh mukul. Ada menurut Ibn Hajar, takut istrinya nusyus. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis shalah. Pasal menjelaskan tentang syarat salat. Ta'rifus syarat, pengertian syarat. Asyaratu, syarat adalah ma yatawaqqafu alaihi, sesuatu yang tergantung padanya sihhatus sholati, sahnya sholat, walaysa minha, dan dia bukan bagian dari sholat. Sahnya sholat tergantung pada dia, tapi dia bukan bagian sholat. Contoh syaratnya sholat adalah wudhu. Wudhu itu bukan bagian sholat, laysa minha wudhu itu. Tapi sholat sahnya tergantung pada wudhu, ya. Itu bedanya syarat dengan rukun. Kalau rukun sama, tarifnya di awal sama, beda di akhir. Kalau rukun, ma yatawaqqaf alaihi sihhatus shalah wa kana minha. Kalau rukun begitu, sahnya sholat tergantung darinya dan dia bagian dari sholat. Itu kalau rukun. Rukuk, sujud, Fatihah itu rukun. Ini syarat. Wa quddimatis syurutu 'alal arkan. Didahulukan syarat daripada rukun, li'annaha aula bitaqdim. Karena rukun lebih utama untuk didahulukan. Ini syartu, karena syarat adalah ma yajibu taqdimuhu, yang wajib didahulukan ala sholati, wastimroruhu, dan terus menerus ada syarat fiha, di dalam sholat. Wudu, menutup aurat, menghadap kiblat, itu dilakukan sebelumnya dan harus ada sampai akhir sholat. Makanya dibahas syarat dulu baru rukun nanti.
Syurutus sholati khamsatun. Syarat sholat ada 5. Asyaratul awal at-taharatu 'anil hadath wal janabah. Syarat pertama suci dari hadas kecil, hadas besar. Ahaduha yang pertama taharatun an hadatsin wa janabatin. Suci dari hadas dan janabah. Suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Syarat sholat yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Di kitabmu halaman berapa ya? 7. Halaman 7 sekarang. Coba dicari syarat sholat yang kedua. Dari syarat sholat yang kedua. Kalau bisa nggak lama-lama ya. Mana? Sudah siap berarti ya? Halaman berapa syarat-syarat yang kedua? Halaman 24. Apa itu? Taharatu badanin. Taharatu badanin wa malbusin wa makanin an-najisin. Syarat yang pertama halaman 7, syarat kedua halaman 24. Akhir boleh itu dong nemu kita PJJ. Jadi kalau yang kira yang kedua halaman 8, halaman 9, halaman 10, ya ini ada gambaran. Ini sulit, benar kitab ini sulit. Nanti masuk kelas nggak mau rojaah, nggak mau tolaah, sulit. Itu lumayan. Ada persiapan. Ada. Yang pertama halaman 7, yang kedua halaman 24. Di antara halaman 7 dan 24 itu semuanya bahas syarat ini. At-taharatu lughatan. Yang berdiri mau tanya tidak? At-taharatu lughatan, taharah secara bahasa, an-nadhafatu, bersih, wal khulus minad danas, lepas dari kotoran. Wa syar'an, secara syariat taharah adalah raf'ul man'i, mengangkat penghalang, al-mutarattib 'alal hadath awin najas, yang diakibatkan atas hadas atau najas. Kalau habis kentut, orang kalau habis kentut mamnu minas sholat, ya. Kalau kena kakinya kena najis, mamnu minas sholat. Ada mana berarti? Nah, agar larangan itu hilang, dirofot. Cara roful man'inya dengan toharo. Mengangkat, toharo adalah mengangkat atau menghilangkan larangan yang diakibatkan oleh hadas atau najis. Yang pertama, toharo anil hadas, yaitu wudu. Ta'riful wudu wa bayanu zaman ibtida'i wujubihi, penjelasan wudu dan menjelaskan waktu diwajibkan wudu. Fal'ula, yang pertama, maksudnya taharu anil hadas. Kan ini bahas dua ya, taharu anil hadas wa janabatin. Taharu anil hadas adalah al-wudu, bersuci dari hadas kecil adalah wudu. Wa bidomil wawi, wudu dengan wawunya dhammah, wudu. Wudu adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin, menggunakan air di anggota-anggota tertentu, muftatahan biniyatin, yang diawali dengan niat. Wa bi fathiha, dengan fathahnya wawu, wadu, fathahnya wawu, bacanya wadu, ma yutawaddu bihi, wadah yang digunakan wudu dengannya. Wadah, kolam wudu namanya wadu. Wa kana ibtida'u wujubihi
adalah permulaan kewajiban wudu ma'abtidai wujubil maktubah, bersamaan dengan permulaan wajibnya sholat fardu Lailatul Isra, di malam Isra. Jadi dari awal sholat ya wajib wudu. Tidak ada ceritanya awal-awal Nabi sholat nggak pakai wudu, nggak ada. Dari awal ketika sholat itu wajib, wudu juga wajib. Syurutul wudu'i wal ghusli, syaratnya wudu dan mandi. Ada pertanyaan? Apa itu? Kalau wudu itu diwajibkan pada malam Lailatul Isra, jadi mati Nabi yang tanpa wudu itu salat bagaimana? Apakah nabi-nabi dulu sholatnya juga pakai wudu? Wallahu Ana tidak tahu, tapi Ana pernah baca, Ana lupa baca di mana, tentang fadilahnya wudu itu ada begini. Ada hadis qudsi, firman Allah kepada Nabi Musa. Yang Ana ingat begini, ya Musa, idza asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Musa, kalau kamu kena musibah saat kamu enggak punya wudu, jangan salahkan orang lain, salahmu sendiri. Artinya kalau ente punya wudu, insya Allah dilindungi dari musibah. Anak pernah baca begitu. Artinya Nabi Musa juga wudu. Cuma apakah itu wudu untuk sholat? Anak tidak tahu. Tapi wudu itu ada berdasarkan riwayat itu tadi. Tapi anak lupa baca di mana. Itu termasuk ya buat fadhail apa? Penyemangat untuk menjaga wudu ya. Insya Allah dilindungi dari musibah kalau ente punya wudu. Karena itu tadi Allah bilang, kalau kamu kena musibah saat gak punya wudu, salahmu sendiri. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وفقهنا وفتح لنا وقربات لنا في ديننا وقنا بنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد